Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Kembali lagi di podcast Bang Takir. Bagaimana kabar sahabat Bang Takir yang pada pagi hari ini, tentunya di hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024. Menjelang akhir tahun, mudah-mudahan sahabat Bang Takir dimanapun Anda berada senantiasa sehat. Dan pada pagi hari ini tentunya di program kesayangan kita podcast Bang Takir dengan mengusung tema menua itu pasti, tetapi sehat adalah pilihan. Dan sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini di studio Bang Takir, studio podcast Bang Takir sudah kedatangan seorang bintang tamu. Beliau merupakan anggota Koramil 081202 Deket. Dan langsung saja kita akan menyapa beliau. Beliau selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Langsung saja saya panggil Mas Atrap kayaknya. Mas Atrap ini merupakan Babinsa Koramil 0812 Deket, Mas ya, betul? Ya, betul. Betul. Nah, sebelum nanti kita berbincang-bincang dengan tema kita pada pagi hari ini, Mas, menua itu pasti, tetapi sehat itu adalah pilihan. Nah, itu Mungkin sudah. Mas Atrap bisa menyapa sahabat Bang Takir yang pada pagi hari ini mungkin sedang beraktivitas. Monggo silakan, Pak. Selamat pagi, salam sehat untuk sahabat Bang Takir. Saya di sini akan memperkenalkan diri. Nama saya Sersan 2 Atrap Adi Prastio. Saya berdinas di Koramil 02, Kecamatan Deket. Jabatan sehari-hari sebagai Babinsa. Jadi saya di sana itu masih merangkap 2 desa, Mas Budi. Masih merangkap 2 desa. Karena keterbatasan Babinsa, jumlah Babinsa ya. Personil, jadi saya merangkap 2 desa, ya Desa Deket Wetan sama Desa Weduni. Jadi Desa Weduni dan Desa Deket Wetan, tetapi Betul, aktivitas Mas. tetap lancar, Mas ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong perjalanan ini bagaimana, lancar kondisinya meskipun mungkin sedikit macet Lamongan, wilayah Lamongan ya. Ya alhamdulillah. Mungkin yang di Desa Weduni itu kalau musim hujan itu kendalanya akses jalan biasanya mungkin. akses jalan sempit, Ya. terus banjir. Oke, sedikit banjir. Tetapi kabar hari ini tetap sehat, Mas ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tentunya kami juga tim podcast Bang Takir mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk bisa datang dan Ya, nanti kita sama-sama. berbincang-bincang Siap. mengutip tentang tema kita hari ini. Siap. Luar biasa sekali. Dan oke, Mas Atrap, berbicara tentang kesehatan. Itu tadi yang di pembuka bahwa menua itu pasti, tetapi sehat itu adalah pilihan. Nah, saya tahu Mas Atrap ini mungkin beberapa kesempatan kita pernah berjumpa, mungkin ketika di lapangan atau segala macam, sering melaksanakan aktivitas. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih cara Mas Atrap sendiri menyikapi tema kita hari ini? Tentunya kita mungkin semakin lama akan semakin berumur, tetapi menjaga kesehatan itu adalah salah satu hal yang saya rasa paling penting. Karena kalau kita sakit, berapapun uang kita, rasanya tidak akan berarti. Betul banget itu, Mas. Jadi begini, kesehatan itu sangat penting buat kita, rekan-rekan, keluarga, semuanya lah. Jadi paling enggak itu kita mulai dari diri kita sendiri. Ya. Nah, kita bisa rutinitas olahraga. Olahraga itu kan banyak. Ya. Bisa jogging, bisa nge-gym, Ya. bisa bersepeda, sepak bola dan segala macam. Nah, itu intinya adalah olahraga. Olahraga. Minimal itu paling enggak itu kita bisa beraktivitas entah itu apa, paling enggak itu 30 menit per hari. Per hari. Dan mungkin satu hal yang bisa saya garis bawahi adalah konsisten. Karena kadang-kadang ada orang yang punya mindset, saya mungkin harus lari, saya mungkin harus nge-gym. Itu seminggu 3 kali. Sebulan pertama oke 3 kali, tetapi bulan berikutnya aduh saya malas. Itu yang mungkin kadang-kadang mengurangi kadar konsistensi kita sehingga nanti untuk kelanjutannya itu jadinya malas lagi. Betul nggak sih Mas Satrio ya? Betul banget itu. Sahabat Bang Takir, perlu saya sampaikan juga, selain menjadi seorang Babinsa, Sersan 2 Atrap ini juga merupakan seorang atletik. Tepatnya di lari, Mas ya? Betul ya? Siap, betul banget. Nah, mungkin bisa bercerita sedikit, Mas. Pengalaman mengikuti kejuaraan lari dan yang terakhir kalau tidak salah kemarin ada di Harapan 2 ya? Pada saat di Surabaya kemarin. Betul banget. Nah, bisa bercerita sedikit, Mas? Nah, awalnya saya terjun di dunia atletik itu waktu saya di batalion dulu, Mas. Dulu di batalion mana, Mas? Nah, saya cerita, dulu saya masuk itu langsung di batalion Unit Pararider 503 Kostrad. Di Kostrad ya? Nah, di situ kan sering diadakan kayak event tontangkas. Yeah. Nah, dari situ saya mulai seleksi, akhirnya ikut terjun di dunia tontangkas itu. Yeah.
Ya di 2008 di Magelang, Mm-mm. 2000 terakhir kemarin itu 2015 itu di Celodong. Waktu itu pangkostratnya Pak Mulyono. 2008 di Magelang berarti eh, Tontangkas TNI AD pertama kalau tidak TNI AD salah. pertama. Ya, Tontangkas TNI AD Ya. pertama. Nah, kemudian Mas Satrap, mungkin awalnya adalah dari seleksi Tontangkas. Seleksi Tontangkas yang kemudian sekarang merambah, boleh dibilang ya menjadi aktivitas rutinitas keseharian. Dan bahkan saya lihat Mas Satrap juga punya beberapa bukan anak buah tapi serdik peserta didik Betul yang tiap Pak. hari dilatih. Nah, Nah, bisa bercerita sedikit Mas Satrap? nah, untuk saya bisa konsisten ini di dunia olahraga lari atau sepeda itu pertama itu harus ada komitmen. Yap. Komitmen dalam Komitmen yang pasti. hati, terus tekad dulu Ya. tekad niat itu bulat. Nah, terus kita harus punya tujuan. Ya. Nah, tujuan kita ini untuk ke situ itu apa, goal Ya. kita itu apa. Terus untuk masalah anak-anak yang sering ikut saya lari olahraga itu, saya lihat potensi di Lamongan ini banyak adik-adik kita, Ya. remaja-remaja itu yang Mempunyai kemampuan fisik, mempunyai kemampuan dan punya keinginan untuk mendaftar ke abdi negara Ya. gitu. Tapi mungkin belum ada yang mengarahkan. Nah, dari situ kan tergugah. saya kasih motivasi, Yap. masukan kayak gitu. Akhirnya kalau saya lari, dia ikut program saya lari gitu. Oke. Itu sih Mas. Berarti hampir tiap hari Mas ya? 1 minggu itu paling enggak itu cuma libur 2 hari Mas. Minimal, maksimalnya libur cuma 2 hari. 2 hari. Jadi memang betul-betul boleh dibilang padat, tapi efeknya pasti akan luar biasa. Alhamdulillah. Nah, ketika menjadi seorang babinsa yang mempunyai aktivitas di wilayah binaan, kemudian dihadapkan dengan aktivitas olahraga, bagaimana cara seorang Sersan 2 Atrap membagi waktunya? Nah, untuk masalah itu memang babinsa itu dituntut sewaktu-waktu siap siaga. Wah, siap siaga, siap bergerak gitu Mas Budi. Jadi kita itu pintar-pintaran kita lah. Ya. Contohnya kita ada kegiatan pagi. Ya. Nah, kita nanti ngambil bingsiknya sore. Yap. Berarti Kita memang fleksibel aja. Fleksibel aja. Kalau pagi ada aktivitas berarti mungkin latihan fisiknya di sore hari. Apabila ada kegiatan sore, jadi mungkin kita ambilnya di pagi. Nah, biasanya saya itu habis subuh itu Mas Budi. Wajib ya, habis subuh kita langsung olahraga itu, pemanasan, kemudian aktivitas. Nah, nanti setelah itu baru kita bisa dinas. Yep. Karena kalau habis subuh biasanya masih sepi jalanan, kemudian kondisi udara juga masih betul-betul fresh. Kecuali memang kan ada planning pengen lost weight atau segala macam, mungkin materinya berbeda. Nah, dari sekian banyak aktivitas, dari sekian banyak olahraga yang mungkin sekarang bidangnya Mas Satrap adalah atletik. Ada nggak sih Mas pelatihan tertentu, yang metode tertentu yang Mas Satrap sendiri terapkan dalam latihannya Mas Satrap? Ada Mas. Jadi gini, kadang-kadang pandangan orang itu lari cuma lari doang aja. Itu salah sebenarnya. Ya. Jadi di dalam lari itu ada yang namanya strength training. Nah, ini penting ini. Ini mobility. Oke. Mobility, terus coordination. Oke. Nah, di strength training itu banyak dijabarkan lagi, banyak bisa nge-gym, penguatan kaki. Oke. Nah, gitu. Jadi intinya adalah kayak penguatan. Kalau strength training itu adalah latihan penguatan. Oke. Mungkin lunges atau segala macam termasuk. Saya pernah mendengar bahwa ada yang namanya aerobik dan anaerobik. Nah, itu betul nggak sih Mas? Betul banget. Jadi kita itu semua manusia itu punya heart rate. Oke. Nah, heart rate itu dibagi 5. Ringan, terus aerobik, anaerobik, threshold sama to max. Oke. Berarti memang ini pencerahannya sangat-sangat bermanfaat ini. Nah, kemudian Mas Satrap, pada saat Mas Satrap sendiri melaksanakan latihan, tentu salah satu yang mendukung kegiatan kita selain dari latihan itu adalah pola makan. Karena saya juga sendiri, mungkin bidang saya di gimnastik, di fitness. Itu ketika kita latihan rutin, kemudian istirahat yang cukup. Jadi kalau menurut saya ada 3 faktor yang betul-betul mempengaruhi pola latihan kita sendiri. Betul. Yang pertama adalah latihan itu sendiri, kemudian pola makan dan istirahat yang cukup. Nah, ada pola makan yang tentu yang mungkin Serda Atrap
prioritaskan gitu? Atau ya biasa aja seperti yang lainnya gitu? Untuk makan itu sebenarnya fleksibel, Mas. Fleksibel. Sebenarnya kalau saya itu berusaha menuju ke situ, Oke. tapi ya kendalanya kan kita babinsa, kayak Yap. ada acara di desa, mau Oke. nggak mau kan apa ya, tradisi orang sini kan pasti dikasih Suguhan gorengan, segala suguhan macam. kayak gitulah. Gorengan kita nggak mau makan pun kan nggak enak, nggak Oke. pas. Akhirnya mau nggak mau ya kita makan. Jadi memang Anda berpikir untuk mulai Mulai, makan sehat dan hidup nah sehat. betul banget. Seberapa pengaruhnya sih Mas? Mungkin jenisnya gorengan atau ya kalau menurut saya seperti santan dan segala macam. Kalau menurut Mas Atrap sendiri, seberapa pengaruhnya Jadi untuk kayak, mungkin strength kita atau agility kita? jadi apa yang kita makan itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh Sangat ya. berpengaruh. Contohnya kayak gini. Apalagi kita yang notabene sudah dinas di Wilayah teritorial. wilayah, itu otomatis kan paling enggak usianya kan 30 ke atas. Yap, betul sekali. Nah, kan ada jurnal kalau kita di usia di atas 30 ke atas, Yap. itu mau nggak mau kita pasti mengalami sarkopenia. Oke. Penurunan massa otot. Oke. Itu paling nggak itu 1 tahun itu 1%. Yap. Mengalami penurunan massa otot. Nah, Jadi itu tidak bisa dipungkiri. tidak bisa dipungkiri. Mau seberapapun kuatnya seseorang, pasti dia akan mengalami penurunan massa otot. Tapi bisa disiasati, Mas. Oke. Caranya, Mas? Caranya. Jadi yang kita latihan itu tadi membentuk otot. Yap. Nah, kalau kita massa otot kita menyusut, mau nggak mau beban semua itu ke tulang. Akhirnya nanti di usia tua kita kayak nggak bisa fleksibel, terus bungkuk, nah, itu kan tulangnya kropos. Karena kena beban, jadi ototnya sudah menurun kan, akhirnya yang menanggung kan tulang. Nah, ini menarik sekali. Jadi, selain kita juga melaksanakan yang boleh dibilang orang itu sebenarnya simple, olahraga itu banyak macamnya. Tetapi kalau kita tidak punya ilmunya juga pasti akan sangat kaprah. Bahkan kalau saya pernah dengar bahwa lari saja ada tekniknya. Betul nggak sih, Mas? Betul sekali. Jadi nggak cuman asal ayun kaki kanan, ayun kaki kiri. Nah, bagaimana tekniknya yang betul itu sebenarnya lari itu seperti apa sih, Mas? Jadi gini, Mas. Kalau kita di bidang atletik, kita harus tahu goal kita. Oh ya, ini diarahkan kemana? 5 kilo, 10 kilo. Nah, kalau saya lihat potensi di Lamongan ini kan banyak orang yang minat, anak muda itu minat untuk abdi negara. Dan abdi negara kan rata-rata pastilah itu tesnya kan 12 menit. Berarti yang dibutuhkan 12 menit dapat jarak sejauh-jauhnya. Nah, paling enggak kayak gitu, kita mensiasatinya itu kita bentuk dulu ini form lari. Nah, biasanya yang dilupakan orang itu form lari. Dengan kita membetulkan form lari, itu energi kita itu akan efisien digunakan untuk lari. Ya contohnya kan lari ada yang kaku gitu. Nah, habis itu endurance. Endurance kayak pondasi lah. Pondasi. Jadi pondasi, kalau pondasinya kuat, kita kasih program sesi speed, interval, tempo, fartlek, nyaman aja. It's okay, fine. Jadi kalau memang udah endurance-nya udah menjadi itu seperti pondasi rumah. Pondasi rumah. Jadi kalau itu kuat, nanti mau dikasih materi apapun pasti dilahap. Gitu ya? Pasti dilahap. Nah, tentunya ketika membagi waktu, mengatur pola makan, mengatur jadwal latihan, itu pasti ada kendalanya. Selama ini, yang menjadi kendala terbesar seorang Sersan 2 Atrap dalam melaksanakan metode latihan, kemudian dan segala macamnya itu, kendala terbesarnya apa sih, Mas? Untuk kendala yang fatal itu nggak ada sih, Mas. Cuma ya kadang-kadang kita, ini pengalaman saya aja, kayak saya daftar event lari di daerah mana gitu, luar kota gitu kan. Lah, sedangkan event lari itu kan sebelum hari H, itu jauh-jauh hari playernya, registrasinya itu sudah dilaksanakan, paling nggak 2 bulan, 3 bulan. Nah, kadang waktu saya sudah registrasi, sudah daftar, tiba-tiba pas hari ada kayak PAM RI1, RI2. Jadi karena itu tidak bisa dikesampingkan, Mas, karena memang tugas kita adalah seorang TNI jati diri. Kita kembali lagi ke pokok tugas kita. Jati diri kita adalah TNI. Jadi kalau memang sewaktu-waktu ada kegiatan, mau tidak mau harus kita relakan yang lain. Nah, Mas Atrap, berbicara tentang prestasi kembali. Sudah berapa banyak perlombaan yang Mas Atrap sendiri laksanakan? Untuk saya selama dinas di Kodim 0812 ini baru 2 kali. Baru 2 kali. Eventnya nasional?
Event ini aja, event komunitas. Oh, oke. Kalau pada saat di batalion? Di batalion itu saya terjun di dunia atletik, tangkas, lah waktu 2015 itu ada ton tangkas, Yap. intern kostrat. Oke. Nah, di situ itu ada 7 materi, Mas. Nah, itu kan mainnya main poin. Nah, dari 7 materi ini saya dapat 5 materi ini saya dapat 3 besar. Oke. Nah, akhirnya dari situ alhamdulillah saya dikasih reward sama Bapak Pangkostrat. Berangkat itu untuk seleksi tugas luar negeri. Lebanon. Lebanon. Oh, luar biasa. Jadi memang Alhamdulillah dari situ saya seleksi lulus, akhirnya saya berangkat misi Lebanon itu tahun 20. tahun 2016. Oh iya, 2016. Jadi memang betul-betul apa yang kita hasilkan, apa yang kita latih itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi ada pada saat mungkin latihan kita sakit, tapi ketika kita nyaman, kita enjoy, kita akan mendapatkan hikmah dan mungkin inilah reward itu adalah salah satu hadiah dalam tanda kutip yang tidak kita sangka sebelumnya. Tiba-tiba kita dapat rezeki, oke, kamu dikasih reward untuk berangkat penugasan luar negeri, yang saya yakin juga anggota yang lain juga akan memimpikan hal yang seperti ini gitu. Dan mungkin belum ada kesempatan gitu saja. Nah, kemudian Mas Ral, pernah nggak sih mengalami cedera pada saat latihan? Cedera itu pasti, Mas. Pasti. Pasti. Soalnya apa? Dunia atletik itu kan otomatis tubuh kita, otot kita itu kan dipaksa. Iya. Nah, nanti kalau programnya itu nggak pas dengan kemampuan kita, akhirnya mengalami overuse. Oke. Nah, kayak otot, bengkak atau apa itu sering. Nah, untuk mensiasati itu ya kita latihan, latihan strength training itu Yep. untuk menguatkan otot-otot yang impact di dalam olahraga itu. Jadi mungkin sama kejadiannya kayak di gimnastik bahwa pada saat kita nge-gym itu orang pasti berbicara, aduh aku selesai nge-gym itu kok otot saya tambah sakit. Padahal sebenarnya itu adalah otot yang memang betul-betul dipacu. Betul-betul dipacu, membuat bagaimana otot itu berkembang. Jadi kadang-kadang banyak salah kaprah. Setiap olahraga ketika kita selesai latihan, mau apapun itu latihannya, yang saya rasakan adalah pasti merasakan capek yang berlebih. Karena memang otot kita dipacu. Tidak hanya di mungkin lari, kemudian gimnastik. Saya rasa sepak bola ataupun voli juga kejadiannya sama. Karena jadi itu mungkin satu edukasi yang harus diketahui oleh sahabat Bang Takir bahwa melaksanakan olahraga itu juga pasti capek. Gitu, pasti capek. Tapi kan hasilnya juga pasti untuk kesehatan kita sendiri. Betul. Nah, kemudian Mas Atrap, motivasi Mas Atrap sendiri sampai sekarang sudah menjadi Babinsa, tetapi masih rutin melaksanakan aktivitas, melaksanakan latihan. Motivasinya sendiri apa sih, Mas? Jadi gini, Mas Budi. Kebanyakan dari kita ya semuanya sahabat Bang Takir lah. Kebanyakan dulu kita kan di Satpur. Betul. Nah, itu kan intensitas kita olahraga mau nggak mau kan dipaksa. Terus kita pun hidup dalam lingkup satu asrama. Jadi untuk memulai olahraga itu banyak teman yang ngajak lah gitu. Nah, sedangkan setelah kita kepindah ke wilayah, kita kan ke rumah masing-masing. Nah, di situ kadang-kadang kita terlena, Mas. Kita sudah malas olahraga, malas menjaga fisik, pola makan. Nah, disitulah saya di situ setelah saya pindah ke sini, kalau kita sudah di wilayah, kalau bukan dari kerentek hati kita sendiri, susah, soalnya sudah nggak ada yang tekan lagi. Jadi memang perlu dihadapkan kesadaran dari pribadi kita sendiri untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Karena itu tadi yang saya bilang bahwa kesehatan itu amat sangat-sangat penting. Apabila kita sudah sakit, masuk rumah sakit, mau berapapun uang kita, pasti tidak akan ada artinya. Orang sehat itu mahal, Mas. Orang sehat itu makan apapun enak. Iya, betul sekali. Kalau orang sakit, kalau orang sakit mau dikasih sate, mau dikasih ya, rasanya pasti rasanya nggak enak. Mau dikasih duit 1 miliar pun saya yakin pasti nggak enak. Tapi kalau kita udah sehat, kemudian mau dikasih apapun pasti nyaman. Nah, berbicara kembali tentang kesehatan ini, Mas. Dalam kiat-kiat kita menjaga kesehatan, ada tips khusus nggak sih, Mas? Selain berolahraga mungkin, yang bisa Mas Atrap, ya atau mungkin yang sekarang Mas Atrap sendiri laksanakan? Ada, Mas. Jadi gini, olahraga juga penting banget kan. Nah, tidak lupa pola makan juga sangat penting. Jadi apa yang masuk dalam tubuh kita itu sangat berpengaruh, Mas.
apalagi kayak gula, Oke. kolesterol, itu Yap. sangat asam urat, itu kan semua itu timbulan apa yang dari kita makan. Terus pola tidur Jadi memang 3 faktor ini memang betul-betul sangat sangat berpengaruh. berpengaruh. Jadi good experience saya bilang, good intake yang apa yang masuk, kemudian pola istirahat kita yang Pola betul-betul istirahat kita. harus bagus sekali. Punya saran Mas Satrap, istirahat sebenarnya yang paling 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 bagus itu sebenarnya kita disarankan untuk istirahat jam berapa sih Mas Satrap? Kalau istirahat itu jadi gini, kadang-kadang orang itu salah asumsi, Mas. Yap. Kadang kayak kita kena jaga malam gitu kan, Ya. kita nggak tidur. Mhm. Balasnya itu Pagi, pagi. pada saat Itu nggak turun bisa tiket. itu. Jadi kita kalau malam nggak tidur, terus kita ganti pagi, berapapun lamanya kita tidur pagi sama siang itu nggak menggantikan Tidur tidur malam di yang hilang. Soalnya pernah saya baca di orang lah di IG, Yap. ya, di apa kayak gitu itu saat kita tidur malam itu hormon apa itu bekerja. Ya. Jadi nggak bisa digantikan pagi hari. Jadi memang apa yang sudah hilang tetap tidak bisa digantikan, Tidak terutama bisa tidur digantikan. itu nggak bisa digantikan. Tidur malam itu tidak bisa diganti dengan tidur siang. Nah, mungkin ada nggak sih Mas dari makanan-makanan tertentu yang baik menurut Mas Satrap untuk menambah kebugaran kita gitu? Nggak ada. Jadi gini Mas, makanan sebagai Indonesia itu melimpah, makanan yang Kaya. kaya banget. Jadi nggak usah mahal. Mungkin kan orang kalau orang gym ya, ini bahasa Yap. orang gym, Ya. biasanya pakai susu protein. Nah, Oke. sedangkan susu protein itu kan harganya juga nggak murah, Mas. Wow, luar biasa. Luar biasa. Nah, Olahraga untuk bisa saat mahal. itu Indonesia ini kan banyak produksi tempe, Yap. tahu. Nah, itu aja kita kukus, baru kita makan. Ini banyak real food itu, real food. Nah, Makanya saya juga banyak menyarankan mungkin untuk orang-orang yang kita sedikit berbicara nih Mas ya. nah, Banyak orang yang datang ke tempat gym itu mereka tidak tahu tentang asupan yang bagus seperti apa, pola latihan seperti apa. Jadi sering saya tekankan bahwa saya tanya dulu, body goal-nya apa? Tujuanmu apa untuk nge-gym? Kalau Anda untuk menjaga kesehatan, jadi saya sarankan ketika asupanmu bagus, makananmu bagus, pola latihanmu bagus, saya rasa seperti susu-susu untuk menambah protein itu tidak perlu Tidak karena perlu. sudah didapatkan dari makanan. Itu makanan tadi yang real food contohnya, itu tadi, Mas. betul, real food itu. Contohnya mungkin dari tempe, Tempe, tahu, dan itu harganya murah. murah. Bisa kita beli mungkin dengan harga 10.000. Tentunya juga pengolahannya nanti bisa dikukus atau segala macam. Sekarang sudah banyak gimana caranya mengolah makanan sehat itu di YouTube sudah banyak kita lihat. Jadi mungkin dari itu, dari protein, kemudian bisa diambil dari sayur-sayur yang ada di dekat rumah kita. Mungkin bayam, Bayam. kangkung, segala macam. Dan itu sangat-sangat murah harganya. Sangat terjangkau lah. Sangat terjangkau bila dibandingkan dengan mungkin multivitamin atau segala hal yang sifatnya juga sebenarnya diambil dari mungkin sayur segala macam, tapi yang sudah diekstrak gitu. Harganya juga pasti akan mahal. Nah, kemudian Mas Atram, pesan dari seorang Sherda Atrap sendiri bagi sahabat Bang Takir untuk menjaga kondisi fisik dan menjaga stamina itu seperti apa, Mas? Jadi kata ada peribahasa, Mas. Tidak ada apa kata terlambat untuk memulai. Jadi mumpung kita masih bisa gini, cobalah kita atur gaya hidup kita. Oke. Kita seling olahraga, pola makan yang bagus, pola istirahat yang bagus. Soalnya apa Mas? Kita dihadapkan tugas kita ke depan. Ya. Semakin kita lihat ini kan semakin ke depan kan tugas kita semakin padat. Nah, semakin padat. untuk menghadapi itu kan dibutuhkan fisik yang prima, tubuh yang sehat. Ya itu aja Mas untuk menghadapi itu. Jadi bukan berarti kita di teritorial, kembali lagi kita terlena dengan itu. kondisi Dan keadaan seperti dengan ini. keadaan yang seperti ini. Padahal di teritorial juga tugas kita juga bukan semakin sedikit, tapi semakin banyak. Dan dituntut lagi. Nah, terakhir Mas Trap, sebelum mungkin bincang-bincang kita pada hari ini kita akhiri, mungkin satu kata dari Mas Satrap untuk sahabat Bang Takir. Ya untuk sahabat Bang Takir, ya tadi itu tidak ada kata terlambat untuk memulai. Ya, yang domisilinya di Lamongan Kota lah,
Let's bisa do it for experience, bisa for gabung exercise. komunitas. Oke. Komunitas di situ kan di Lamongan kebetulan ada komunitas lari Yep. yang namanya Segoburan. Nah di Yeah. situ berbagai kalangan di situ. Dari situ tuh kita pasti banyak sharing lah mas. Yeah. Sharing dari pengetahuan-pengetahuan yang kita belum tahu itu kita dapat dari situ. Nah Jadi, mulai dari nggak usah malu-malu. Nah mulai dari situ nanti kita itu keinginan olahraga itu motivasi Akan kita timbul. makin timbul. Ketika kita mungkin awalnya mungkin malu, Malu. kemudian bertemu dengan teman-teman baru, banyak sharing, tidak usah minder, mungkin kemampuan kita awal masuk sedikit di bawah mereka, tapi ketika kita nanti enjoy, lama-kelamaan juga kita pasti akan meningkat. Jadi buat sahabat Bang Takir yang mungkin ingin bergabung dengan Mas Atrap dan kawan-kawan, bisa langsung datang mungkin di alun-alun dan sekitarnya. Kalau dulu latihannya tidak salah di stadion mas ya, di stadion, karena stadion sekarang lagi dibongkar, jadi Mas Atrap bisa latihan di alun-alun. Dan oke Mas Atrap, demikian tadi bincang-bincang kita, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu dan kedatangannya, sudah datang di studio podcast. Sama-sama. Bang Takir sudah banyak memberikan pencerahan inspirasi tentang hidup sehat kita. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini menjadikan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan sahabat Bang Takir dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang kita dengan Sersan 2 Atrap Babinsa Koramil 081202 dekat, yang banyak sekali mengupas tadi mengenai gimana cara sehat dan menjaga stamina kita. Dan akhir kata, saya Sersan 2 Budi Ajista Kurniawan pamit undur diri. Kita bertemu di lain waktu dan kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Takir, tanggap hingga akhir.